Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Janganlah engkau larut dengan dunia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia ini tidak pernah memanjakan kita. Ya, kita hidup ini selalu menghadapi perjuangan, kerja keras, banting tulang, semua diperolehkan melalui susah payah. Kita pengen makan nasi saja itu harus mempersiapkannya itu 7 bulan sampai panen. Dari mulai bibitnya, bikin biniahannya, nanemnya, ngoyosnya, gebotnya, numbuknya, sampai dimasaknya juga udah perpanjangan 1 tahun lamanya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, di dunia tidak ada yang gratis. Semuanya mesti bayar. Iya, saya juga datang terlambat karena tadi nungguin anak dioperasi. Operasi bedah mulut karena giginya 4 itu mendorong ke depan, takut barangkali boneng nantinya. Kasihan perempuan boneng ya. Ya udahlah dipatah. Itu juga bayar. Nggak ada gratisnya, bayar. Dan barangnya mahal. Mahal ya. 1 gigi itu 9 juta bayarannya. Ya. Ya kalau anaknya man kajim gimana? Ya pakai gegep aja. Ya kan gitu, alhamdulillah. 9 juta tuh kalau man kajim berapa hari nabungnya tuh? Semuanya. Nih, Bapak sekalian, kita makan di depan kita, makan nasi deh sama apa? Pepes tahu. Goreng gorame, yuk kita hitung jerih payah manusia yang terlibat memproses makanan yang ada di depan kita. Yuk hitung-hitungan. Nasi dimasak nggak? Masaknya pakai apa? Pakai gas. Berapa juta orang yang terlibat bikin gas? Kompornya dapat bikin nggak? Berapa ribu orang yang terlibat bikin kompor? Kompornya dari besi. Berapa ribu orang yang terlibat menggali besi, mencetak besi dijadikan kompor? Berasnya yang numbuk berapa orang? Yang nanam padi berapa orang? Dipupuk, pupuknya pakai pupuk kujang. Pupuk apa namanya? Urea. Berapa juta orang yang terlibat urea? Ditaruh di piring nggak? Berapa ribu orang yang menggali pasir kuarsa? Berapa ribu orang yang di pabrik piringnya? Nggak bisa habis ini. Ya. Kalau pengen sekali panggil datang di sorga itu mah. Walahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Walahum ma yad'un, tinggal manggil aja jeruk, plek. Nasi goreng, plek. Itu di surga nanti. Gitu. Kalau di sini semuanya bersusah payah semuanya. Dan semuanya serba susah, melelahkan, perlu kerja keras. Dunia tidak pernah memanjakan kita. Jangan ngelamun pengen dilayani, dunia tidak pernah melayani kita. Dan jangan mengharap diberi, dikasih, disumbang. Itu semuanya orang yang nyumbang sekarang pun dulu perjuangannya modalnya juga bertahun-tahun kok. Betul nggak? Al-Maghfurlah Bukhari juga haulnya orang pada datang. Dulu kan pengorbanannya dulu sudah bertahun-tahun. Ya, mendidik anak-anak Majalengka tanpa imbalan siang dan malam. Betul nggak?
Banyak. Kalau nggak kenal mana mungkin datang. Saya juga lagi repot ini nih. Ya kan, sekalipun saya tidak langsung merasakan jasanya, tapi saya juga harus menghargai jasa ulama manapun. Kita cukup. Iya kan? Saya harus menghormati siapapun, sekalipun berbaiknya bukan kepada saya. Siapapun yang berbuat baik saya harus menghormati, dan bahkan saya tidak melihat agama apapun. Kalau orang itu baik, saya hormati. Masalah surga neraka bukan urusan saya. Ini urusan dunia. Orang itu jujur, kita bikin kerjasama. Betul nggak? Biar agamanya Islam, biar pakai jubah, pakai sorban. Kalau tukang tipu nggak bakalan. Ya kan? Nah, awas dibedakan. Ini kita di dunia, ya kita hormati dong. Kita berikan kepercayaan. Ya, itu semacam itu. Dan yang kelima adalah jangan sekali-kali kita menghargai materi ini lebih dari fungsinya. Awas, HP kita kasih harga sesuai dengan fungsinya. Makanya supaya kita tidak lelah hidup kita ini, yang penting berfungsi. Jangan membeli merek. Ini orang Indonesia ini penyakitnya penyakit belanja merek. Tas harganya 1 miliar, nggak masuk akal. Di Cibaduyut 50.000. Hanya untuk nyimpen uang, sama di cangkleknya sama kok. Gimana bedanya sih? Jadi karena kita ini mencari merek, sehingga akhirnya bukan mencari kenyamanan, bukan mencari kegunaan, yang penting bermerek. Beli mobil saja, memilih baby Benz, ya, memilih Rolls Royce, padahal Honda juga nyaman kok, iya kan? Honda apa? CR-V yang baru nih nyaman, tadi saya pakai nyaman banget, enak sekali. Iya. Lah iya, kalau Mercy harganya 4 miliar, ini Honda Mercy katanya 400 juta ya. Berapa kali lipat tuh. Nah, jadi kita ke depan supaya kita jangan melelahkan sementara hidup di dunia ini, cobalah jangan mencari merek, mencari fungsi saja. Rumah juga nggak usah mewah-mewah. Ya, yang penting asal nggak kebocoran dah. Makan nggak usah cari tempat yang mahal-mahal. Beda tempat saja, jauh berbedanya. Kalau makannya di Hotel Mandarin, Bundaran HI itu, saya dulu pernah berkelas juga dulu. Jadi kalau saya cerita karena saya pernah mengalaminya ya. Gitu. Hotel Mandarin itu soto saja itu 150.000 di Hotel Mandarin. Padahal kalau turun nyebrang HI ke HI terus ke Kebon Kacang tuh jalan tuh, di situ dijongkokan pakai bangku itu hanya 15.000. Airnya sama, garamnya sama, ketumbarnya sama, kacangnya sama, isinya sama. Iya, kenapa mahal? Karena dibuat, nah ya itulah kenapa mangkoknya lain, bawahnya dipasangi lilin panas anget terus, ya kan gitu. Yang membawanya gadis-gadis cantik, taplaknya putih bersih, lampunya redup, lagunya slow. Geblok juga bisa 500.000 satu. Sok di perapatan berapa geblok tuh? 2.000, 1.000.
Kok jadi 500.000 sih? Ya itu kena dibungkus pakai aluminium foil, ditaruh di atas baki, bakinya kasih bludru merah, yang bawahnya Syahrini. Yang mahal apanya? Hanya gengsi sebetulnya mah, hanya gengsi, hanya menuntut penghargaan, pengakuan sementara. Senangnya di mana? Orang dihargai, orang disanjung tuh denyut-denyutnya gimana? Ya peradan kerincingan ini di atau hidungnya kok atau ya gitu, nggak tahu lah. Jadi ya udahlah, cobalah supaya kita hidup ini tidak menyusahkan diri sendiri. Cobalah kita hidup pola sederhana saja. Ya mobil yang penting gelinding, rumah yang penting tidak bocor, makan yang penting kenyang, baju yang penting nutup aurat, mau kawin perempuan yang penting asal perempuan. Pak Rahmat, kalau mau kawin yang penting perempuan, mahal tak murah? Mahal itu karena pala pilih. Padahal fungsinya sama perempuan. Iya kan? Sama. Yang penting makan juga yang penting kenyang. Yang penting adalah ada vitamin, ada protein, ada kalori, segala macam, gizi cukup, selesai kan? Sama aja. Yang penting mengeluarkan tenaga. Nah, itulah 5 poin itu untuk supaya kita hidup ini menjadi nyaman. Kalau sudah nyaman dan kita sederhana, tidak akan pernah kita ketakutan menghadapi kematian. Itu. Kalau kita hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, semakin kita mewah, semakin takut mati. Percaya nggak? Iya. Yang penting asal hidup aja lah. Ya, ini 10 poin untuk mempersiapkan diri kita supaya ketika menyusul Al-Maghfur Laki Bukhari tidak ada rasa takut. 5 lagi. Yang keenam yaitu kita jangan sekali-kali mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan harta. Jangan salah paham bahwa kebahagiaan dan harta itu 2 hal yang berbeda. Banyak orang miskin bahagia, banyak orang kaya sengsara, betul? Tetapi juga ada orang miskin yang susah, orang kaya yang senang, ada juga. Ketika bisa berpisah, berarti 2 itu hal berbeda. Orang kaya sengsara, orang miskin bahagia, berarti harta dan kebahagiaan 2 hal yang berbeda. Jangan sekali-kali kita meyakini bahwa kita tidak bahagia tanpa materi yang banyak. Kata siapa? Enggak ada hubungannya. Dah sekarang saya mau nanya bapak-bapak semuanya, enak mana makan sate sama kepala ikan asin? Tapi kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat, enak enggak? Lah, jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Yang enak itu giginya yang sehat. Spring bed dengan tikar bodol, enak mana? Kalau pinggangnya sakit, kelasa bodol pengantin baru, badannya sehat, enak enggak? Enak. Jadi bahagia itu adanya di dalam diri kita, di hati kita, di badan kita ini, bukan luaran. Jadi harta itu hanya sebagai penunjang saja bahwa kita bisa bahagia tanpa materi kok. Waktu nenek moyang kita masih primitif, masih belum mengenal cocok tanam, masih berburu, tanpa undang-undang, tanpa aturan, tanpa DPR, tanpa bupati, tanpa camat.
tinggal kepala suku, tinggal tunjuk-tunjuk saja anak buahnya, kamu berburu, kamu masak, kamu jaga rumah, kamu membimbing anak-anak. Semuanya bekerja secara rutin dan sukarela, tidak ada perkelahian kok. Bahagia. Mereka punya TV nggak? Mobil, kulkas, kok bahagia? Nah itulah persoalan. Jadi yang menyebabkan kita merasa sengsara itu karena kitanya banyak keinginan. Ingin TV, ingin kulkas, ingin radio, ingin motor, ingin macam-macam. Keinginan pun itu bukan naluri, datang setelah kita keluar ke bumi. Waktu kita lahir kita tidak punya keinginan apa-apa. Bayi lahir itu hanya membawa dua insting, tidak lebih, nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Dah, itu aja. Ngek nangis, kasih susu. Udah nyaman, udah tidur lagi. Nanti ngek lagi, susu kan udah, hanya dua. Rasa takut pun belum ada kok. Anak kecil belum ada rasa takut kepada apapun. Nah, ketika masih orok, masih bayi, hanya ada dua yang ditakuti bayi itu. Takut jatuh sama takut mendengar suara gaduh, itu aja. Kalau selibut nangis dia, atau dia mau jatuh dia nangis. Tapi kepada binatang-binatang nggak takut. Saya dulu mainan kalajengking. Saya nggak tahu bahwa itu kalajengking apa, nggak takut ya main-main aja kantong ini. Begitu kakak saya lihat, kakak perempuan tuh, wah itu bahaya. Baru sejak dikasih tahu, baru saya takut kalajengking. Dulu mah enggak kok. Ular juga nggak takut kok, ya kan? Nggak ada. Jadi kita yang mendidik rasa takut, keinginan. Nah, kalau keinginan siapa yang ngajarin kita? Yang ngajarin kita adalah produsen. Ya. Cara menawarkannya pintar, membuat kita merasa butuh. Lihat, itu teknologinya canggih banget itu. Sampai melanggar aturan-aturan, melanggar etika. Iya, kita dipaksakan. Lagi ngeliat YouTube tuh, lagi enak-enaknya nongol iklan, skip ad, tuh, nongol lagi. Ini gimana sih nanya? Ya kan? Sampai di jalan-jalan, sampai di tengah jalan melintang segede gajah, iklan raksasa itu enggak sopan, mengganggu keindahan jalan dan merusak pemandangan. Ya, lu gede segede gajah, suruh apa? Kita dipaksa suruh melihat. Setelah melihat lalu muncul keinginan. Lalu akhirnya kerja keras, pontang panting cari duit untuk membeli barang itu, kan goblok juga. Nah, kalau sudah nggak mempan dengan gambar-gambar, dipasang cewek-cewek yang cantik-cantik biar kita melotot situ tuh. Kadang-kadang komoditi yang tidak ada hubungannya dengan perempuan dipasang, dijejelin gambar cewek cantik tuh supaya kita melihat. Dulu pernah kan ada orang jual rem jumbo tuh, iklannya siapa tuh? Roknya merah tuh, Pungki. Nih, saking pakemnya rem, roknya nyilak saya. Lalu apa hubungannya? Apa betul kalau rem itu roknya nyilak itu? Itu sengaja biar kita melotot. Itu kan membohongi kita. Oleh karena itu ke depan kita jangan mau ditipu loh. Hidup kita sementara dan semuanya juga susah payah. Ya itulah makanya ya masih ditertibkan. Kalau perlu DPRD sini ada aturan perda bahwa iklan-iklan yang melanggar moral, aturan, merusak kenyamanan pemandangan itu dibatasi, ada aturannya. Ya. Kalau lebih sekian meter itu pajaknya digedein. Iya, biar dapat duit kan.
kayak gitu. Kalau pasang cewek 100 kali lipat bayarnya pajaknya. So, dilarang nggak boleh sekarang, udah demokrasi. Ya caranya begitu. Kalau ada pasang cewek cantiknya pajaknya 200% gitu. Iya. Jadi gimana? Kalau pengen gratis, ya pasang yang jelek aja. Insya Allah nggak ada yang nonton gitu. Itulah sekalian. Ini semuanya poin B ini untuk membekali kita semuanya. Nanti ketika menghadapi hari kepulangan kita tidak ketakutan, kita tidak gelisah, nyamannya mangga, kapan saja silakan. Ayeuna nya mangga, nggak esok mangga. Nah, itulah persoalannya. Nah, sebab bagaimanapun selanjutnya yang ke-7 yaitu bahwa kita tidak usah menunggu di dunia ini apapun. Peribahasa Jawa pager doyong apa gebrage bae. Jadi sudah biar aja nanti juga sendiri. Dalam bahasa Arabnya mahma talal lailu fasubhu atin. Berapapun panjangnya malam, kamu menunggu-nunggu pagi semakin merasa panjang semakin malam. Udah tinggal tidur saja, subuh pasti datang. Kita merasa waktu ini lama karena kitanya menunggu. Al-intidharu azabun, penantian adalah siksa. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu subuh sekarang. Subuh, cepetan, datang nggak? Cepetan subuh, cepetan, datang nggak? Enggak, ya udah tinggalin aja. Ntar juga datang sendiri kok. Jadi kita nggak usah nunggu, biarkan saja nanti juga datang. Jadi kita ini dalam menghadapi tugas hidup sehari-hari ini nggak usah menunggu yang belum datang, nggak usah mengingat-ingat yang sudah lewat, yang sekarang saja kita kerjakan. Susah kok, susah banget sih, betul nggak? Ya sekarang kita usaha tapi nggak kaya-kaya juga, ya kerja dulu yang rajin, nanti waktunya kaya mah kaya kok, waktunya miskin juga miskin. Iya kan, nggak usah melarikan diri takut miskin, nggak usah. Pada saatnya datang tepat pada waktunya, bahkan kadang-kadang keterlambatan juga ada gunanya, yaitu ketika pas datangnya tepat waktu. Nah itulah Bapak sekalian. Kemudian juga yang terakhir berapa sekarang? Yang ke-8. Apa yang ke-8 tuh? Jangan menunggu pagi hari, ya kan? Karena pagi akan datang dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah jangan kita menelantarkan Tuhan kita. Jangan mengabaikan perintah-perintah Tuhan kita. Jangan sampai kita selama mencari harta, tugas-tugas kita mengabdi kepada Allah terlupakan karena asyiknya ngebot sampai subuhnya ketinggalan, karena sibuk nyuci plastik sampai sholat isanya ketinggalan. Umpamanya gitu kan, rapat di DPR yang selesai sampai akhirnya sholat zuhurnya ketinggalan. Ngapain? Silakan kita sibuk, tapi jangan mengorbankan Tuhan kita, jangan mengabaikan perintah Tuhan itu. Ya, nanti kita kecewa. Duit setelah kumpul apa yang terjadi? Yang ke-10, apa yang kita tumpulkan nantinya yang ke-10 suka tidak suka pasti akan kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya, hidup ini tidak lebih hanya main-main. Mana buktinya? Apapun yang kita kumpulkan, kalau nantinya kita tinggalkan semua, itu bukti kehidupan is nothing serius. Nggak ada yang serius, hanya main-main. Kayak anak-anak main gundu, main pincian, main kelereng, ya, berantem di lapangan karena bermain. Ketika pulang ke rumah malam semuanya dibuang ke kolong ranjang. Itu hanya main
main-main. Dan apa yang kita tinggalkan belum tentu oleh anak cucu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan kita yang memikul tanggung jawab, ya kan? Anaknya boro-boro mendoakan orang tua. Saya tahu sendiri hartanya dipakai buat judi, buat ngelacur, buat segala macam. Iya, nggak inget kok. Nah, apalagi sudah mati, masih hidup aja enggak. Ya. Begitu mati, ada orang bawa kwitansi. Nah, ini bapakmu punya utang 10 juta. Ya silakan lagi di kuburan. Dia tidak mau melunasi beban orang tuanya. Oleh karena itu sayangilah diri kita. 10 poin itu menjadi pelajaran penting. Sejak hari ini kita tidak takut menghadapi hari kepulangan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.